Dia bermaksiat kepada Allah karena tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah padahal aku tahu bahwa itu maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberkahi dalam setiap kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah kita. Dan semoga kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, tawaddu adalah perasaan rendah hati seseorang ketika melihat orang lain. Ia bergumam, barangkali dia lebih baik dan lebih tinggi derajatnya daripada aku di sisi Allah. Ketika dia melihat orang yang lebih muda, ia akan berujar, dia belum bermaksiat kepada Allah, sementara aku telah bergelimang dosa. Dia lebih baik daripada aku. Kemudian bila dia bertemu dengan orang yang lebih tua, ia akan berkata dalam hati, inilah hamba Allah yang lebih dahulu hidup di dunia ini. Bila bertemu dengan orang berilmu, ia akan berucap, orang ini mendapatkan anugerah yang tidak kudapat. Dia memperoleh apa yang tidak kuperoleh. Dia berilmu, sementara diriku bodoh. Dan dia pun mengamalkan ilmunya. Jika bertemu dengan orang bodoh, ia akan berkomentar dalam hati, dia bermaksiat kepada Allah karena tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat padahal aku tahu bahwa itu maksiat. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berakhir, dan tidak tahu pula bagaimana hidupnya berakhir. Jika seorang hamba telah sampai pada tahap seperti ini, maka dia akan selamat dari siksa Allah. Sahabat, ketika kita mendengar kata tawadu, sebuah kata yang merangkum kedalaman makna dan keindahan sikap yang jarang ditemukan dalam kehidupan masa kini yang serba cepat dan penuh dengan ambisi. Tawadu adalah perasaan rendah hati yang begitu mendalam, yang muncul ketika seseorang melihat orang lain dan merasa bahwa mungkin orang tersebut lebih baik di sisi Allah. Sikap ini menuntun kita untuk senantiasa mengingat bahwa dalam setiap pertemuan ada pelajaran yang bisa kita petik dan ada kebajikan yang bisa kita pelajari. Bayangkanlah ketika kita bertemu dengan seseorang yang lebih muda, apa yang seharusnya terlintas dalam benak kita. Tawadu mengajarkan kita untuk berkata dalam hati, dia belum bermaksiat kepada Allah, sementara aku telah bergelimang dosa. Dia lebih baik daripada aku. Begitu sederhana, namun begitu mendalam. Rasa rendah hati ini tidak hanya memperkaya batin kita, akan tetapi juga memperhalus jiwa kita, membuat kita lebih bijak dan lebih dapat menerima kehidupan ini. Kemudian, saat kita berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua dari kita, tawadu mengajarkan kita untuk berkata, inilah hamba Allah yang lebih dahulu hidup di dunia ini. Pengalaman hidup mereka adalah kitab terbuka yang bisa kita baca. Dalam pandangan orang tua, kita menemukan bayangan masa lalu kita dan harapan masa depan yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengertian. Kemudian ketika kita berpapasan dengan orang yang berilmu, tawadu menyusupkan kata-kata dalam hati kita, orang ini mendapatkan anugerah yang tidak aku dapat. Dia memperoleh apa yang tidak kuperoleh. Dia berilmu, sementara diriku bodoh. Dan dia pun mengamalkan ilmunya. Ini adalah sebuah pengakuan yang penuh kejujuran tentang
tentang keterbatasan diri kita dan penghormatan terhadap orang lain yang diberkahi dengan ilmu pengetahuan. Dengan demikian kita bisa belajar untuk menghargai dan menghormati kelebihan orang lain tanpa merasa rendah diri, melainkan dengan perasaan syukur dan kagum. Namun, apa yang terjadi saat kita bertemu dengan orang bodoh? Tawadu memberikan pandangan yang berbeda. Dia bermaksiat kepada Allah karena tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat kepada Allah padahal aku tahu bahwa itu maksiat. Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak cepat menghakimi atau memvonis seseorang. Kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dan menyadari bahwa pengetahuan yang kita miliki seharusnya membuat kita lebih bertanggung jawab, bukan lebih sombong. Rasa rendah hati ini membantu kita untuk lebih sabar dan lebih pengertian terhadap ketidaktahuan orang lain. Tawadu juga mengingatkan kita bahwa kita tidak tahu bagaimana hidup kita akan berakhir, dan kita tidak tahu pula bagaimana hidup orang lain akan berakhir. Ini adalah pengingat yang lembut namun tegas bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan ketidakpastian. Dalam ketidaktahuan ini, tawadu menuntun kita untuk selalu berprasangka baik dan berbuat baik, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui akhir dari setiap perjalanan manusia. Seorang hamba yang telah memiliki sikap tawadu ini akan selamat dari siksa Allah. Kenapa demikian? Karena tawadu membawa kita lebih dekat kepada Allah, membuat kita lebih peka terhadap perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Tawadu bukan sekedar sikap, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membawa kita kepada pengenalan diri yang lebih dalam dan pengakuan akan kebesaran Allah yang maha sempurna. Di keheningan malam saat kita merenungkan hari yang telah berlalu, marilah kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita bersikap tawadu hari ini? Sudahkah kita melihat orang lain dengan pandangan yang penuh penghormatan dan kerendahan hati? Sudahkah kita menghargai setiap pertemuan sebagai pelajaran yang berharga? Sahabat, marilah kita terus berusaha untuk memperbaiki diri, mengikis kesombongan, dan menumbuhkan tawadu dalam setiap langkah kehidupan kita. Sahabat Haura, mari kita jadikan tawadu sebagai landasan dalam setiap tindakan dan ucapan kita. Mari kita jadikan rendah hati sebagai ciri khas kita sebagai umat muslim yang beriman. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjadi hamba yang tawadu, yang senantiasa menyadari kekurangan diri dan menghargai kelebihan orang lain. Dengan demikian, kita akan meraih kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat nanti. Demikianlah, semoga nasihat ini dapat menyentuh hati kita semua dan menginspirasi kita untuk lebih tawadu dalam menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan semoga sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.